Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a minkum mungkaran. Apa perintahnya? Falyughayyir, hendaknya gair. Bikin usaha, bikin cara supaya kemungkaran itu dirubah. Tidak didiamkan. Apa pertamanya? Biadi. Kekuasaan yang ada pada tangannya, kemampuannya. Nah, ini bahayanya kalau bapak, ibu, istrinya, ya, anaknya berpacaran, tapi kita restui, bapak dapat dosanya, bukan kita lakukan. Pacaran anak tak di depan, tak atau kita tahu tapi tidak ada usaha, maka masuk dalam kelompok ini. Di rumah tak ada kemaksiatan, masih ada bapak ibu, tapi kita lihat kemungkaran. Kita lihat kemungkaran di depan kita, dan kita diam, tidak bikin aksi, ya, tidak bikin sesuatu, itu sama dengan mendiamkan. Ya. Ayah, ibu punya kekuasaan dengan anaknya, punya kekuasaan, tidak boleh merestui. Hamil anak tak di luar nikah, itu dosa zinanya adalah kita. Kenapa? Ada sumbangan kelalaian buat kita. Ada sumbangan kelalaian buat kita. Ada dosa bukan kita yang sponsori, bukan kita yang buat, bukan kita yang ngajak. Tapi kita membiarkan. Tak membiarkan, Pak. Pembiaran sebuah dosa hakikatnya merestui dosa. Nah, ini bahaya, Pak. Minta tolong bisa coba bisa buka baca di situ ayat di surah An-Nisa, coba. Di surah An-Nisa di ayat 140, coba. Ada bisa baca di sini? Surah 4 ayat 140, coba. Bisa dibaca terjemahnya saya kalau tidak ada. 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama. Ini Afwan bisa dimulai dari awal supaya dimulai dari awal. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Ya, ada kata serupanya itu. Kata serupanya itu percikan itu. Izam misluhum. Ya, di situ wa qad nazzala alaikum fil kitab. Sungguh diturunkan kepadamu dalam kitab ini, Quran ini, sudah ada di Quran ini. Ya, bahwasannya iza sami'tum, kalau kalian itu mendengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, ya, dikufuri ayat itu.
dia menentang ayat itu, dia tidak setuju ayat itu, dia lecehkan ayat itu, bahkan ada wa yustahza' biha, dan dilecehkan ayat itu, dihinakan ayat itu. Kalau kita dengar apa yang terjadi? Fala taqudu ma'hum. Jangan kau tinggal duduk di situ. Jangan kau tinggal duduk di situ. Jangan kau tinggal duduk bersama orang yang seperti itu. Ya, hatta yahudu fi hadisi wa ghairi. Sampai dia berubah pembicaranya, sampai dia buat sikap yang beda. Ada main domino, kita duduk main domino, jangan duduk di situ sebelum dia rubah. Ada minum minuman keras, kita ada di situ, jangan duduk di situ sebelum dia rubah. Kalau tidak kita tidak minum, kita tidak suruh, kita tidak sponsori. Apa kata Allah? Innakum izam mislukum. Kalau anda tetap demikian, anda mislukum, anda mislu, sama dengan mereka, misluhum, sama. Nah, di sini Pak, pentingnya apa? Falyughayyiru biyadi. Tingkatan pertama. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, sampaikan. Dakwai, nasihati, ajak, rubah. Fa illam yastati, kalau memang mereka kita tidak sanggup, apa yang terjadi? Fa biqalbi, benci. Benci, jangan dukung. Karena dalam banyak hadis juga dikemukakan, siapa yang berada di kemungkaran tapi dia ingkari kemungkaran, dia tidak dihitung berdosa. Tapi siapa yang berada dalam kemungkaran, dia tidak ingkari, maka dia sama dengan berdosa dengan kemungkaran itu. Kita tidak sponsori, kita tidak lakukan, tapi mendiamkan kemungkaran itu, maka kita termasuk bagian. Kalau tidak dilakukan tahapan 1, 2, dan 3. 1 tahapannya ya rubah. Yang kedua, kita dakwai, ceramai, nasihati, dan seterusnya. Yang ketiga, benci. Dari situ bahayanya ya ikhwah, kalau semakin sering kita pada sebuah kemaksiatan berlarut-larut. Awalnya benci, akhirnya syarat kebencian itu, sensor kebencian itu berkurang. Akhirnya suatu saat kebencian itu tidak lagi dibenci, malah dibalik menjadi boleh, dan akhirnya biasa-biasa saja. Coba kalau antum sudah biasa tutup aurat di rumah, biasa, akhirnya orang tutup aurat itu dianggap lagi bukan dosa, padahal itu di rumah kita. Kalau itu di rumah kita, dan itu saya maaf kalau ada orang di rumah, Pak, minta maaf, Pak. Itu jeleknya saya. Kalau keluarganya saya punya istri, maaf, saya kasih tahu, suruh tutup. Ya. Dia yang pergi atau saya yang pergi? Ya. Kalau di rumah kita coba Pak, ada kemungkaran, kita bergabung dengan pelaku kemungkaran, kita punya rumah, tidak perlu dilapor di polisi, tidak perlu dilapor di RT di RW, kita ambil sikap, maaf, di rumah ini tidak boleh ada buka aurat. Bisa kira-kira? Susah kalau rumah mertua, Pak. Susah kalau kita numpang. Susah. Nah, kalau anak tak dijemput sama pacarnya, baru bapak biarkan, itu dosanya mengalir sama kita. Anak tidak bangun sholat, kita bilang jangan kasihan capek itu dari rihlah, jangan itu nanti pindah ganti. Oh, tidak boleh.
Istri kita dibawa orang, kita tenang-tenang saja. Jangan kebesaran itu nato Tommy itu. Jangan kecampuri ke bapak, kau tahu Tommy. Saya apa nanti bertanggung jawab daerah? Oh, tidak bisa karena aturannya begitu. Nah, memang kita harus ada komitmen. Maaf, ini syariat. Tidak perlu kita bicarakan. Cukup kita punya ilmu, saya juga punya ilmu, kita tegakkan. Tidak mau tegakkan, ya maaf. Aturan Allah mesti diberlakukan. Nah, ini kira-kira Bapak sekalian. Ini banyak orang dapat percikan dosa hari ini, bukan dia yang bikin dosa. Nah, termasuk bapak-bapak ini yang sering buka aurat. Mungkin dia bukan sponsori, bukan dia ajak, tapi diam-diam orang mungkin lihat dosa tak ada maksud, akhirnya bikin dosa dan seterusnya. Itu dosanya, itu yang sering buka aurat itu dosanya mengalir itu. Ya. Ya, mari Pak ya, kita sama-sama. Kalau di masjid ini ya Ustaz Eling, santrinya, kenapa nggak ada anak tidak mau bangun sholat? Ya, wajib hukumnya. Ya, minta tolong, mari kita sama-sama. Jadi orang tua harus diajar. Kalau tidak mampu dididik anaknya, ya minta tolong, Bu, ambil anak. Karena begitu aturannya. Ya, yang kita gampang untuk merestui sebuah kesalahan, apalagi berulang. Jadi kalau haknya Allah dilanggar, Pak, haknya Allah dilanggar, tidak perlu dimusyawarahkan. Tapi kalau haknya manusia dilanggar, ada maaf. Tapi kalau haknya Allah dilanggar, tidak bisa, kita tidak musyawarah. Masih mau kembali kepada hukum Allah atau tidak? Nah, insyaallah jemaah sekalian ini jangan biarkan percikan itu. Itu yang dibaca tadi yang dulu Ustaz, wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada azab, fitnah di situ azab. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Ya. Yang nanti ketika ada azab dari Allah itu, ya tidak dirasakan kepada khassa, bukan perorangan, bukan kepada pelakunya saja dapat, tapi apa? Semua akan kena. Kenapa dihukum? Karena ada kesalahan membiarkan. Kesalahannya membiarkan dosa itu. Di situ kesalahannya, kesalahan pembiaran. Kesalahan bukan dia. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Memang bukan dia bikin, tapi ada sumbangannya, sumbangan kesalahannya. Karena jangan kita pakai kaidah ini, Allah taziru waziratun wizra ukhra, lalu kita berdiam diri ketika ada kemungkaran. Karena ada kaidah juga kemungkaran, Pak. Syekh Shalih Al Utsaimin itu bikin juga 13 kaidah kemungkaran. Kalau mau dirubah, ada kaidahnya, ada aturan-aturannya. Kalau aturannya memang terpenuhi, kita yang jelas tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada pembiaran yang ya punya kita wilayah di dalamnya. Nah, ini berarti tanggung jawab di sini. Tanggung jawab orang dengan orang itu tetap ada, Pak. Ya, misalnya nanti di kompleks yang kita akan bangun itu, kompleks Tajidul Iman. Ya. Kita harus punya target ini, tidak boleh kemungkaran dalam kompleks itu yang secara zahir. Beda, Pak, kemaksiatan dilakukan sembunyi dan beda kemaksiatan dilakukan terang-terangan. Kemaksiatan untuk diri yang tertutup beda dampaknya dengan kemaksiatan terbuka, dilakukan terbuka.
Minum sendiri, minuman keras sendiri dosa. Tapi kalau minum di tengah umat, di tengah umum, beda dosanya. Karena dia mempengaruhi orang. Nah, itu saya kira jemaah sekalian kita pembahasan ini, Allah taziru waziratun wizra ukhra, tetap ada pengecualiannya. Ya, tetap ada pengecualiannya insyaallah. Sebelum saya tutup ini, mungkin sudah lewat ya. Insyaallah kita saling menjaga Pak, sesama muslim ya, sesama kaum mukminin. Dan jangan Bapak merasa begini ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, tapi di kerumun kita ini banyak dosa, di tetangga kita banyak dosa, di kompleks kita ini banyak dosa, lalu tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk merubah kemungkaran itu. Yang pokok di rumah tak dulu, wilayah kekuasaan tak dulu. Kalau tidak bisa banyak Pak, di wilayah kekuasaan tak dulu. Nah, kepala sekolah di sini gurunya sepanjang wewenang sekolah. Kampus tentu rektornya wewenang rektor. RT wewenang RT. Ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita, Allah memberikan kemampuan pada kita. Untuk ini saya khawatirkan nanti Pak kaget ke hari kiamat. Kenapa ada dosa begitu? Deposito dosa ini mengalir. Semoga insyaallah tidak ada kiriman-kiriman dosa setelah kita meninggal. Kalau perlu bukan kiriman dosa, penghapusan dosa oleh saudara-saudara kita. Karena dia cerdas untuk menghapus dosa. Dosa atas saja susah dipikul, apalagi dosa anak sing orang mau dipikul. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.